Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali belajar di kontekstual Bible Reading. Hari ini kita sampai di Imamat pasal yang ke-24. Ada 23 ayat. Imamat 24, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang berkenan untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabir hukum di dalam kemah pertemuan, dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya berdiri turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir, di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawanya ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang benar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel, gini, setiap orang yang mengutuk Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilantari dengan batu oleh seluruh jamaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah ia dihukum mati. Juga apabila seorang membunuh seseorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak, harus membayar gantinya seekor ganti seekor. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Sebab akulah Tuhan Allah. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel. Lalu bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan dilontarilah dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Ya, terima kasih. Kita pagi hari ini kemarin sudah belajar dari Imamat 23, di mana ada ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan, khususnya tentang hari-hari yang harus mereka peringati. Setiap tahun ada 7 hari, dan itu membuat mereka untuk hidup beribadah kepada Tuhan, mengingat segala kasih setia Tuhan, dan mengingat perjanjiannya. Kita di sini juga boleh bersama-sama belajar kelanjutan firman Tuhan, bahwa Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya mereka minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Jadi bangsa Israel, umat Israel harus membawa kepada
imam, sekalipun yang boleh masuk ke tempat kudus, ke kemah pertemuan adalah hanya imam, tetapi umat di sini juga terlibat untuk datang untuk membawa minyak zaitun untuk lampu. Di sini dikatakan dari minyak zaitun yang tulen. Jadi mereka harus menyediakannya, dan itu oleh Tuhan diperintahkan untuk tetap menyala. Ini gitu ya, supaya tetap menyala di hadapan Tuhan dari petang sampai pagi. Ya. Dan Tuhan bilang di sini adalah suatu ketetapan turun temurun, dan itu dinyalakan di atas kandil dari emas yang murni. Jadi ya, itu memang simbol kekudusan Tuhan. Segala sesuatu harus dari emas murni, dan minyaknya pun dari minyak zaitun yang tulen, dan api itu harus tetap menyala di hadapan Tuhan. Dan kemudian di bagian yang kedua dari Imamat 24 ini, Musa juga harus mempersiapkan roti sajian yang dibuat dari 2/10 eva. 1/10 eva itu sama dengan 1 gomer, berarti 2/10 eva adalah 2 gomer, di mana itu adalah perintah yang Tuhan berikan ketika orang Israel mengambil mana yang diambil setiap kali hari Sabat, jumlahnya 2 gomer. Jadi ketika hari pertama sampai ke-6 mereka hanya boleh mengambil 1 gomer, yaitu kebutuhan untuk sehari, dan ketika mereka mengambil lebih, ternyata besok harinya itu menjadi busuk. Tetapi ketika hari Sabat Tuhan bilang ambil 2 gomer, ya walaupun berganti hari, mana itu tetap baik, tetap enak untuk dimakan, tetapi tidak berlaku untuk hari-hari di luar Sabat. Nah, ini membuktikan ya Tuhan memelihara, yang memelihara orang Israel itu Tuhan, bukan dengan usaha mereka sendiri untuk mengumpulkan mana, enggak, tetapi itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Dan ini menjadi ya satu cara untuk senantiasa mengingat kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel. Di situ harus dibuat rotinya berbentuk bundar dan diatur menjadi 2 susun. 1 susun ada 6 buah dan diletakkan di atas meja murni, meja dari emas murni di hadapan Tuhan. Jadi selalu dibawa sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Dan memang 12 ini menjadi simbol 12 suku Israel yang mewakili 12 suku. Kemudian di atas roti itu ada dibubuhkan kemenyan tulen di tiap-tiap susun. Dan di situ dikatakan menjadi korban api-apian bagi Tuhan. Dan ini dilakukan setiap hari Sabat oleh imam. Ayat 8, setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Jadi ini untuk mengingat senantiasa perjanjian orang Israel dengan Tuhan, bahwa mereka adalah umat pilihan dan Allah ya menjadi Allah mereka. Nah, itu senantiasa dilakukan setiap Sabat dan diganti dengan tepung yang baru. Ketika 1 Sabat berlalu, maka roti itu akan diganti dengan yang baru, dan roti yang lama ini diuntukkan bagi Harun serta anak-anaknya. Mereka harus memakannya, di ayat 9, di suatu tempat yang kudus. Dan itu pemeliharaan Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan di situ adalah Tuhan bilang menjadi ketetapan untuk selama-lamanya Imam Harun dan keturunannya. Kemudian di ayat 10 sampai 23 ini ada suatu kisah gitu ya, ada seorang laki-laki, dia keturunan ya, campuran, karena ibunya orang Israel, bapaknya orang Mesir, dan dia rupanya membuat kegaduhan dengan berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan gitu ya. Ketika peristiwa itu terjadi, si anak ini gitu ya, laki-laki ini menjadi
marah dan akhirnya menghujat nama Tuhan, mengutuki nama Tuhan. Kemudian dia dibawa kepada Tuhan. Ya, dia adalah anak dari ibunya disebutkan di sini dia adalah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Jadi ini hasil pernikahan campuran dengan bangsa asing, ya. Itu membuat sebuah kegaduhan, ya. Kalau Tuhan bilang harus orang Israel menikah dengan orang Israel, ya, itu seharusnya dituruti. Tapi ketika melanggar, ya, ada konsekuensi, ya. Ini anaknya jadi, ya, dia menghujat nama Tuhan. Dan di situ yang menarik, dia tidak langsung dihukum, tetapi ayat 12 dimasukkan ke tahanan untuk menanti keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Musa tidak gegabah untuk mengambil keputusan menghakimi orang ini, tetapi meminta petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus dilakukan itu menanti keputusan Tuhan. Dan Tuhan memutuskan orang yang mengutuk itu harus dibawa keluar perkemahan, dan orang yang mendengar itu meletakkan tangannya di atas kepala orang itu, artinya ya mengalihkan, ya, bahwa orang ini yang menanggung segala kesalahannya sendiri. Nah, ini dan akhirnya orang ini dihukum mati, gitu ya. Dan di sini Tuhan juga menyatakan keadilan dari ayat 17 bahwa kalau seorang membunuh manusia, pastilah dia dihukum mati. Kalau dia memukul ternak, harus membayar ganti seekor ternak. Kalau orang membuat sesamanya cacat, ya diganti dengan harus dilakukan kepadanya. Ya, patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Seperti itu untuk menyatakan keadilan Tuhan yang setara bagi semua orang. Ya, motivasinya bukan untuk membalas dendam, tetapi menyatakan keadilan dan kekudusan Tuhan. Nah, kita akan membandingkan dari Matius 5 ayat 38 sampai 48, di mana Tuhan Yesus itu adalah, ya, dia datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Ya, Matius 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, sehingga Tuhan bilang kita harus mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita, dan harus berdoa untuk mereka yang menganiaya kita. Kita mengusahakan kebaikan sekalipun orang berbuat jahat kepada kita. Dan inilah, ya, karena keadilan Tuhan, kita yang berdosa ini sudah diampuni di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita pun harus juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Dan tadi kita harus di bagian 3 ini harus menghormati nama Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, tidak menghujat namanya. Dan apa yang bisa kita pelajari di
contextual Bible reading pagi ini, bahwa Allah menghendaki ya umatnya untuk mempersembahkan hidup yang kudus, yang murni, yang tulen di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapannya, dan juga senantiasa menghormati nama Tuhan. Sebagai aplikasi, apakah saya dan saudara sudah mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kita? Ya, minyak yang terbaik, tepung yang terbaik tadi diminta oleh Tuhan dengan memberikan hidup yang kudus, mempersembahkan hidup yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan apakah saya dan saudara selalu menghormati nama Tuhan, tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, tetapi penuh dengan kesadaran, penuh hormat akan Tuhan. Terima kasih, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sambut firman Tuhan pagi ini dengan satu lagu dari Roma 12 ayat 1. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Oh, ku sembah Kau, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Oh Bapa, ku persembahkan tubuhku, kita dengan katakan dengan sepenuh hati, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan
untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Syukur Tuhan, kami penyembah-Mu. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah pagi ini kita meresponi firman Tuhan, mempersembahkan hidup ini bagi Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, yang berkenan pada Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus memimpin kita untuk bermisi sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan terus berdoa untuk misi pagi ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami terus mau mempersembahkan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini untuk mempersembahkan yang terbaik, yang berkenan pada Tuhan, yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami terus mau melayani dan terus berdoa untuk misi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.